Earning per share atau laba per saham menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham yang dimiliki investor. EPS diperoleh dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Contohnya, laba bersih ICBP berdasarkan laporan keuangan full year 2020 adalah 6,5 triliun. Jumlah saham beredarnya 11,66 miliar, maka EPS-nya adalah Rp565. Namun sebetulnya teman-teman tidak perlu repot untuk menghitung karena biasanya sudah disajikan di laporan keuangan. Sebagai contoh, di laporan keuangan ICBP tahun 2020 ini. EPS letaknya di bagian akhir dari laporan laba rugi. Bisa kita lihat, laba per saham ICBP adalah Rp565. Dari sini biasanya kita bisa lebih mudah memperkirakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Misalnya saja, jika perusahaan secara historis memiliki dividen payout ratio sebesar 50%, maka dividen yang dibayarkan adalah Rp282,5 per lembar saham. Porsi laba yang tidak dibagi dalam bentuk dividen akan menjadi laba ditahan atau retained earning yang menambah ekuitas perusahaan. Perlu teman-teman ketahui ada dua penyebab kenaikan IPS. Dari rumus perhitungan IPS ini, penyebab pertama tentu saja kenaikan laba bersih, dan yang kedua berkurangnya jumlah saham beredar karena perusahaan melakukan buyback saham. Kedua-duanya sama-sama menguntungkan investor. Melihat EPS lebih penting dibandingkan melihat laba bersihnya saja untuk membandingkan beberapa pilihan investasi saham. Sebagai contoh, laba bersih ICBP dan INDF di tahun 2020 hampir sama, di mana ICBP adalah 6,5 triliun dan laba bersih INDF adalah 6,4 triliun. Namun karena jumlah saham beredar INDF lebih sedikit dibandingkan ICBP, maka EPS-nya menjadi 30% lebih besar dibandingkan EPS ICBP. Sama seperti membagi kue. Kue yang lebih besar jika dibagi ke lebih banyak orang, maka porsi per orangnya bisa menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan kue yang hanya dibagi ke sedikit orang, walaupun kuenya lebih kecil. EPS adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan oleh Warren Buffett dalam membuat keputusan investasi. Menurut Warren Buffett, berinvestasi dengan cerdas adalah ketika kita memperlakukannya sebagai sebuah bisnis. Artinya, tidak hanya melihat saham sebagai 4 huruf yang nilainya naik turun setiap hari, tetapi saham sebagai kepemilikan bisnis nyata. Ketika kita memperlakukannya sebagai bisnis, pandangan kita terhadap keuntungan yang diperoleh pun akan berbeda. Secara umum, pelaku pasar saham hanya menghitung dividen yang dibagikan sebagai keuntungan investasinya, sehingga kita familiar dengan perhitungan dividen yield, yaitu dividen per harga beli saham. Sedangkan Warren Buffett menganggap seluruh laba per lembar saham adalah keuntungan investasinya, sehingga beliau menggunakan rasio earnings yield, yaitu EPS per harga beli saham. Beliau percaya bahwa laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaannya dan dalam jangka panjang akan membuat harga sahamnya naik, sehingga akan menguntungkan bagi dirinya sebagai investor. Namun walaupun EPS adalah faktor penting, investor harus tetap menganalisis secara keseluruhan kondisi fundamental perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli sahamnya, terutama bagi investor yang memiliki preferensi investasi jangka panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!